Halo guys, Art di sini. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu API Gateway Microservice. Nah, apa itu API Gateway Microservice? API Gateway itu merupakan gerbang dari beberapa API atau API, bertugas sebagai manajemen API, manage beberapa API, authentication API, dan lain-lain. Microservice ada hubungan dengan API Gateway. Microservice itu sendiri sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa service atau kumpulan dari beberapa API. API ini biasanya berbentuk REST API menggunakan protokol HTTP. Microservice sendiri sebenarnya berasal dari monolitik yang telah dipecah. Monolitik adalah aplikasi yang sehari-hari kita kembangkan. Nah, di mana semua modul terdapat di dalam satu aplikasi yang sangat besar. Klien biasanya hanya mengakses satu URL REST API, sedangkan microservice memiliki banyak REST API. Untuk mengatasi masalah ini, maka kita gunakan yang namanya API Gateway. Lanjut, pada arsitektur microservice, terdapat sebuah fakta bahwa setiap service akan mengekspos endpoint lebih detail. Dengan demikian, hal ini akan mempengaruhi cara klien atau service-service luar yang mengakses service-service pada microservices. Nah, terdapat beberapa cara dunia luar mengakses service-service yang ada pada microservice. Salah satunya dengan pengaksesan langsung atau direct access pada service-service yang dipunya. Ada pula cara lain, yaitu dengan cara melalui suatu layanan suatu service sebagai pintu utama untuk mengakses service-service pada microservice. Service ini dinamakan sebagai API Gateway. Seperti dijelaskan, apabila sistem kita sudah besar, maka API Gateway akan sangat bagus dalam menjawab permasalahan yang timbul. Nah, untuk kelebihan API Gateway ini ada 4. Nah, yang pertama, loose coupling. Adanya API Gateway, kita dapat menurunkan tingkat ketergantungan klien terhadap service-service yang ada. Apabila kita melakukan refactoring dan maintenance akan membuat impact pada klien kita secara langsung. Dimungkinkan terjadi breaking pada klien yang menggunakan service-service kita. API Gateway dapat membuat yang asalnya sangat coupled menjadi loose coupling. Nah, yang kedua ialah security. Tanpa API Gateway, apabila kita akan menerapkan security, maka kita harus membuat dan mengimplementasikannya di setiap service yang ada. Hal ini menjadi tidak efisien dan terlalu banyak usaha yang harus dikorbankan. Dengan API Gateway, kita hanya perlu melakukan implement security di level API Gateway, dan setiap service kita tempatkan di lingkungan private, tidak terekspos secara langsung dari luar. Lalu yang ketiga ialah terlalu banyak round trip. Suatu halaman front-end atau mobile app terkadang memerlukan banyak sekali pemanggilan ke beberapa service yang berbeda, atau jika service yang dibuat terlalu bagus, bisa saja terjadi banyak pemanggilan pada service yang sama. Dengan adanya API Gateway, kita dapat menurunkan tenggat latensi dengan membuat agregat pada API Gateway untuk menggabungkan beberapa pemanggilan API yang terjadi. Nah, biasanya untuk keperluan ini, kita mesti dapat melakukan customize pada API Gateway yang kita gunakan. Nah, lalu kelebihan yang terakhir ialah cross-cutting concern. Proses penerapan authorization, SSL, dan lain-lain yang berhubungan tetapi bukan proses utama atau pendukung dapat kita implementasikan di bagian gateway, sehingga membuat setiap service menjadi lebih sederhana. Nah, dari kelebihan yang kita lihat barusan bahwa API Gateway merupakan konduktor yang mengatur permintaan yang sedang diproses oleh arsitektur microservice untuk menciptakan pengalaman yang disederhanakan bagi pengguna. Hal tersebut merupakan penerjemah, menerima banyak permintaan klien
dan mengubahnya menjadi hanya satu. Untuk mengurangi jumlah perjalanan bolak-balik antar klien dan aplikasi, API Gateway disiapkan di depan microservice dan menjadi titik masuk untuk setiap permintaan baru yang dijalankan oleh aplikasi. Ini menyederhanakan implementasi klien dan aplikasi layanan. Selanjutnya, implementasi API Gateway Pattern. API Gateway ialah suatu service yang dibuat khusus dan dijadikan sebagai pintu utama atau entry point dari dunia luar untuk masuk ke dalam service-service kita. Ini hampir sama dengan Cascade Layer pada OOP, tetapi ada bagian sistem yang terdistribusi. API Gateway Pattern kadang disebutkan juga sebagai backend for frontend, karena kita membuatnya sambil memikirkan kebutuhan frontend. Dikarenakan hal-hal tersebut, maka API Gateway akan berada di antara klien dan service-service kita. Ini berfungsi sebagai reference proxy untuk merouting request dari klien ke service-service. Nah, bisa terlihat diagram tersebut. Nah, maka semua request yang datang dari berbagai platform akan dihandle atau melalui API Gateway. Hal ini menjadi penting dan perlu diperhatikan karena dengan semakin tumbuhnya aplikasi, maka API Gateway menjadi sangat gemuk dan tumbuh berdasarkan banyaknya persyaratan yang berbeda dari tiap klien. Akhirnya memungkinkan terjadinya monolith baru. Oleh karena itu, API Gateway harus dipisahkan berdasarkan batasan kepentingan dan klien, dan tidak bertindak sebagai agregator tunggal untuk semua microservice internal. Ini sangat beresiko jika API Gateway mati atau bermasalah. Maka semua platform yang dipunya akan bermasalah juga. Lanjut, saat membagi tingkat API Gateway menjadi beberapa API Gateway, jika aplikasi memiliki beberapa klien, itu bisa menjadi poros utama saat mengidentifikasi beberapa jenis API Gateway, sehingga bisa memiliki facet yang berbeda untuk kebutuhan setiap aplikasi klien. Kasus tersebut merupakan pola yang bernama backend for frontend, di mana setiap API Gateway dapat menyediakan API berbeda yang disesuaikan untuk setiap jenis klien. Bahkan, mungkin berdasarkan faktor bentuk klien dengan mengimplementasikan kode adaptor tertentu, yang di bawahnya memanggil beberapa microservice internal. Selain berdasarkan jenis klien, API Gateway bisa juga dibuat berdasarkan bisnis domainnya. Misalkan, API Gateway untuk customer facing dan API Gateway untuk admin atau back office. Lanjut. Nah, ini dia ada 5 contoh untuk API Gateway. Kita bisa lihat ada https://tek.io, lalu ada www.kraken.io, lalu ada konghq.com/kong, ada spring.io, project Spring Cloud Gateway, yang lalu selanjutnya github.com/netflixzul. Nah, itu dia merupakan beberapa contoh untuk API Gateway. Nah, sekian presentasi saya. Kita bisa simpulkan bahwa dalam arsitektur microservice, setiap microservice menampilkan sekumpulan penyedia layanan yang cermat. API Gateway memainkan peran penting dalam arsitektur microservice. API Gateway berfungsi sebagai gateway ke setiap permintaan yang dimulai oleh aplikasi, menyediakan fungsi publik seperti load balancing, service blowing, dan gray release. Hal ini juga mengintegrasikan berbagai microservice dan melindungi kompleksitas dan keragaman sistem, menyederhanakan implementasi komunikasi antar klien dan microservice.
Hal utama yang sulit dalam mengimplementasikan API Gateway terletak pada kemampuannya untuk menangani permintaan bersamaan yang tinggi dan persyaratan kinerja. Lalu masih ada beberapa masalah yang perlu terus diupdate, memenuhi kebutuhan update terus-menerus. Pengoptimalan berkelanjutan. Pengelolaan API Gateway yang lebih baik dapat membuat pengembangan lebih ringkas dan efisien, serta dapat mencapai interaksi berkualitas tinggi dengan microservice. Terima kasih.